Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak Yesus. Kalau kau suka hati teriak Yesus. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak Yesus. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kedip mata. Oke, tepuk tangan buat kita. Adik-adik Pia, apa kabar? Perjumpaan dengan Opa-Opa selalu menggembirakan buat saya. Opa-Opa yang terkasih, hari ini kita bersama-sama ingin merayakan Paskah. Sebelum nanti selama 3 minggu ya, atau 2 minggu ya, kita libur Idul Fitri. Saya punya kerinduan ingin merayakan Paskah bersama dengan Opa dan Opa sekalian. Ini mestinya jatahnya libur sebetulnya. Tapi saya minta pamitin atas dasar ketaatan kepada gereja, masuk. Jadi kita masuk hari ini. Terima kasih untuk panitia dan pengurus yang sudah mengusahakan saya boleh berjumpa dengan Opa-Opa sekalian yang bagi saya menginspirasi. Ini bisa dikecilkan sedikit ya? Sudah jelas. Ini gitu ya. Hari ini kita bersama-sama ingin merayakan Paskah. Tadi sebetulnya kalau pas bisa selesai dan di print, saya mau kasih sesuatu, tapi tampaknya nggak keburu. Nanti setelah Lebaran saja, saya akan sampaikan kepada Opa-Opa sekalian untuk kita bersama-sama melihat kembali keadaan diri kita. Saya sambil belajar mengenai sosiogerontologi, itu mengenai ilmu tentang lansia. Jadi semester ini sambil melakukan penelitian sederhana, daripada saya harus keliling cari penelitian lain di luar, saya di Gelora aja. Saya bilang Romanus, yaudah pakai Gelora aja. Maka nanti sambil kita sama-sama belajar bersama, saya juga belajar bersama. Itu intermezzo yang pertama. Yang kedua, kalau kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita dan kita sudah merayakan Paskah, siapa yang pergi ke Sabtu Vigili malam? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya, karena setelah itu bobo ya. Pulang terus tidur. Yang ada jam kedua nggak? Wah, hebat sekali. Sampai jam 1 ya kalau nggak salah ya waktu itu. Setengah 12 ya. Kita sama-sama sudah merayakan Paskah. Tapi moga-moga tidak hanya berhenti pada masa kebangkitan hari Minggu. Maka menjadi pertanyaan saya dan selalu saya tanyakan kepada siapapun yang saya jumpai, termasuk saya sendiri. Beberapa hari lalu saya bersama dengan para frater juga saya tanya, sebetulnya apa sih perayaan Paskah itu? Dan sekarang saya tanya sama Oma dan Opa, yang sudah sekian abad, setiap tahun pasti mengikuti Paskah. Mungkin sering bertanya juga dalam diri, apa sih Paskah itu? Ngapain sih kita merayakan Paskah? Kalau beberapa waktu lalu di katedral setelah misa Krisma, lalu kami ditanya, pilih Natal atau Paskah? Semoga videonya gak nyampe ke oma-oma ya. Kalau saya tanya sama dengan pertanyaan yang sama, kira-kira pilih Natal atau Paskah? Dua-duanya. Pilih Natal atau Paskah? Pas. Jadi datangnya cuma 2 kali ya, dalam setahun ya, Natal dan Paskah. Natal tidak akan bermakna ketika kita melupakan Paskah.
Maka bukan hanya soal kelahiran, tapi kita juga harus berani sampai menutup ya perayaan liturgi, dan puncaknya adalah bukan pada wafatnya. Maka konon yang paling ramai Jumat Agung. Saya pikir, kok Jumat Agung ya? Yang sampai membludak pakai kursi bakso dan seterusnya, sampai di jalan-jalan dari Auto 2000 sampai apartemen kondominium ya. Lalu perayaan malam Vigili dan Minggu Paskahnya seperti minggu biasa. Maka ketika kita merayakan puncak iman kita, yaitu letaknya di perayaan kebangkitan. Kita tidak hanya berhenti pada peristiwa kematian, tetapi pada kebangkitan. Maka sekali lagi, apa itu Paskah bagi Oma dan Opa sekalian? Selain kebangkitan, kebangkitan yang dimaknai seperti apa? Kebangkitan yang seperti apa? Ini pasti jawabannya setuju ya, kebangkitan ya. Mengalahkan maut, apalagi? Apa? Menyelamatkan, apalagi? Oma apa Oma? Kebangkitan itu apa? Menyalahkan maut. Oh, mengalahkan maut ya. Terima kasih Oma. Kebangkitan iman. Kebangkitan iman, apalagi? Yang di sini apa? Harapan baru. Harapan baru itu toko ya, tahu kan? Apa kebangkitan? Kebangkitan macam apa? Hidup baru, mendapatkan pengampunan dosa, hidup baru. Wah, hidup baru. Luar biasa, bijaksana sekali. Yang di belakang, kebangkitan macam apa? Anda tidak terlepas dari pantauan saya kan? Kemenangan, apalagi? Penebusan. Penebusan yang macam apa? Penebusan dosa-dosa kita. Bisa mengendalikan diri dan hidup lebih baik. Pembaharuan iman, apalagi? Saya lewat sini aja. Ada lagi? Jadi manusia baru. Ayo kita tulis sama-sama menjadi kekayaan iman bersama ya. Apalagi? Kebangkitan macam apa yang kita peringati, kita rayakan, kita alami? Pengorbanan diri. Apa yang dikorbankan? Adakah ikan goreng di sini? Seperti Yesus. Kenapa Pak? Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih contohnya kayak gimana Pak? Mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oke, konkretnya. Kalau di rumah gimana misalnya? Kasih duit anaknya gitu. Oh, iya. Saling ya. Saling mengasihi. Metanoia, kerigma, martiria, semua disebut ya. Apalagi? Ada lagi? Pertobatan. Ya. Tolong nanti itu semua di list ya. Dicatat, itu menjadi bahan kita untuk materi gelora 2 minggu setelah Lebaran ya. Supaya nggak lupa bukan hanya kita mudah menyebutkan, tetapi sungguh-sungguh lahir dan berangkat dari pengalaman kita. Saya tertarik tadi seperti yang disampaikan, kebangkitan itu pengendalian diri. Yes. Ketika aku sungguh-sungguh mengalami kebangkitan, aku berusaha diberikan kekuatan dan rahmat untuk bisa mengendalikan diri. Ada banyak peristiwa dalam pengalaman hidup kita yang kelihatannya sederhana, tetapi kita lepas kontrol, tidak bisa mengendalikan diri kita,
akibatnya fatal. Ada banyak contoh pasti, Oma juga sudah dengan pengalaman yang kaya sekali. Saling mengasihi, bukan hanya sekadar mudah diucapkan saling mengasihi, tapi aku secara pribadi, konkret aku benar-benar mengasihi. Mengasihi tidak lepas dari yang namanya sacrifice, pengorbanan. Kalau aku mengasihi, tapi aku nggak mau berkorban, apakah jasa? Mengasihi dengan yang sesama gelora. Oh ya, tiap Senin dan Kamis ya ketemu pasti ya. Tetapi kita lihat oma-opa kita yang ada di sekitar rumah kita misalnya, mungkin tidak seagama dengan kita, tapi kita mau menyapa misalnya. Boro-boro nggak usah ngasih deh ya, kita nyapa dulu gitu ya. Itu untuk sebagian orang mudah, tapi mungkin bagi sebagian yang lain, aku nggak kenal Romo, nggak enak aku menyapanya. Dia nggak sefrekuensi dengan aku. Ya, kan frekuensinya apa? Wah, RF apa channel apa itu frekuensinya? Tidak sefrekuensi. Kebangkitan melepaskan kita dari segala macam sekat-sekat itu. Maka dalam bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengar hari ini, kita juga diajak sebagai murid-murid Kristus yang memberikan apa tugasnya? Tugasnya memberikan apa? Tugasnya memberikan apa? Kesaksian. Maka hidup kita setiap hari tetap menjadi saksi. Itu kata kunci. Kesaksian yang kita berikan, yang kita wartakan mengenai kebenaran Kristus, mewartakan kebangkitan Kristus, senantiasa dijalankan. Petrus dan Yohanes dan juga bersama para rasul lain dalam bacaan pertama, senantiasa berkeliling, mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, Yesus tidak meninggalkan tetapi mencurahkan nanti pada hari ke-50 dalam perayaan Pentakosta, mencurahkan rahmat Roh Kudusnya kepada kita semua. Maka pekan Paskah yang disiapkan ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan emas, kesempatan istimewa bagi kita untuk senantiasa tidak buru-buru melupakan atau menguap perayaan Paskah itu. Maka meskipun ini sudah tanggal 4 dan tetap dalam oktav Paskah, saya ingin bersama oma-opa sekalian ingin merayakan Paskah dan mengalami Paskah bersama. Dalam kebangkitan, rahmat yang selalu diberikan dan dicurahkan kepada kita senantiasa tidak menggagalkan rahmat keselamatan itu sendiri. Maka hati yang mudah bersyukur, hati yang mudah mengasihi, senantiasa semakin diperkuat. Kalau periode sebelumnya kita berjuang bersama-sama, setelah merayakan Paskah, setelah mengalami kebangkitan, aku semakin dikuatkan dan semakin yakin, betul Romo, aku siap mau menjadi saksi untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Kendati aku secara fisik sudah mulai lanjut usia, tetapi imanku semakin bertumbuh. Gak peduli ketika aku saat ini sudah mulai 60, 65, 70, dan seterusnya. Ada yang 9 berapa ya terakhir ya? 92 ya. Tidak menyurutkan iman kita untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Maka oma-opa dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama dalam kegembiraan kita. Paskah itu kan sukacita ya, gaudete et exsultate. Bersukacitalah dan bergembiralah. Maka saya perhatikan dari awal misa tadi ya, ini siapa yang wajahnya kadang begini, sedih gitu ya.
Saya juga ikutan sedih. Perayaan Paskah membuat kita tidak kehilangan kegembiraan sedikit pun, apapun situasi kita. Kita nggak perlu ngelis keluhan kesedihan kita, tetapi yang kita harus list dalam agenda ataupun dalam buku harian kita adalah sukacita apa yang aku alami ketika aku mengalami rahmat kebangkitan. Ada pengendalian diri, pertobatan, saling mengasihi. Mari kita catat itu baik-baik dan moga-moga terpatri dalam hati kita untuk bisa merasakan itu. Anak-anak mungkin jauh, cucu mungkin sibuk sekolah, sibuk kuliah, tetapi aku tidak berhenti untuk tetap bisa merasakan sukacita itu. Meskipun kakiku udah mulai sakit, ya, pinggangku udah mulai encok, misalnya ya. Tapi aku tetap bisa berjalan meskipun tertatih-tatih, aku bisa merasakan sukacita itu dan aku mau bagi sukacita itu. Maka dari tadi saya berkutat di depan laptop ya. Begitu udah nyampe di depan, ini bukan basa-basi ya, tapi saya merasakan sungguh ya. Ketika sudah sampai di WA sama Bu Ferry ya. Kamu nggak lupa kan ya? Saya tuh kalau kesini nggak lupa. Cuma itu kalau sudah di depan laptop tuh kadang-kadang lupa. Bu Ferry tinggal satu paragraf yang sebentar. Tadinya saya mau nge-print, saya mau kasih ke opa-opa, tapi nggak keburu, nggak apa. Tapi begitu sudah jalan ke sini, lupa tuh semua paper-paper saya ya. Semua tugas dan kewajiban saya di kampus, lupa sejenak ya. Tapi kehadiran saya merasakan aura sukacita ketika ketemu dengan oma dan opa sekalian. Dan itu yang memberikan kita kekuatan. Dan moga-moga setelah selesai dari tempat ini, pulang dari tempat ini, mari kita bawa rahmat kesaksian itu kepada keluarga-keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Dan sekali lagi, Gelora menjadi tempat oase rohani, kekuatan, menimba kekuatan rohani yang sungguh mendatangkan sukacita dan rahmat yang menggembirakan bagi kita. Amin. Semoga Oma dan Opa dan kita semua sungguh-sungguh boleh mengalami kebangkitan, mengalami Paskah, tidak kehilangan kegembiraan dalam hidup kita, terus tekun dan setia di dalam doa-doa kita, tekun dan setia untuk senantiasa menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita Injil. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Kita hening sejenak. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, memberikan rahmat kebangkitan-Mu kepada kami, orang berdosa ini. Secara khusus, dalam Ekaristi pagi ini, kami berdoa untuk Oma dan Opa yang berada di tempat ini, maupun mereka yang mungkin berhalangan hadir datang ke tempat ini. Semoga Oma dan Opa, khususnya di Paroki Kelapa Gading, senantiasa boleh mendapatkan rahmat keselamatan, rahmat kasih yang senantiasa boleh mereka rasakan dan bagikan kepada orang-orang yang mereka kasihi dalam keluarga, tetangga, ataupun orang-orang yang mereka jumpai. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Oma dan Opa yang mungkin mengalami sakit. Semoga Engkau jagai mereka semua yang saat ini mengalami sakit. Jamalah sakit penyakit yang mereka rasakan. Biarlah pengalaman sakit ini boleh mereka satukan dengan pengalaman kebangkitan putra-Mu, sehingga mereka pun juga boleh merasakan kegembiraan dan sukacita kendati dalam situasi yang tidak mudah. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudari dan saudara kami yang telah berpulang ke rumah-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan rahmat pengampunan kerahiman-Mu, agar mereka pun senantiasa boleh layak dan pantas bersama dengan Engkau mengalami kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkau rahmati mereka dengan kasih-Mu, agar apapun yang mereka lakukan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu, dengan hati yang tulus dan gembira, menjadi pelayan-pelayan Kristus
menjadi pelayan-pelayan Oma dan Opa yang hadir di Gelora ini. Semoga Kau juga rahmati dengan kesehatan yang baik, kegembiraan, damai, dan sukacita. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga Engkau juga jagai mereka dengan rahmat-Mu, agar mereka senantiasa boleh bekerja, boleh belajar dengan baik, agar mereka senantiasa juga menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kita ingin sejenak, kita memanjatkan doa dalam hati kita masing-masing. Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, membimbing dan menuntun setiap langkah kami. Dan biarlah pengalaman kebangkitan Yesus Putra-Mu juga boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga doa-doa yang kami panjatkan ini, kami lambungkan dan kami persatukan dalam persembahan Ekaristi pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Melanjutkan dengan persembahan.